Halo pemirsa, selamat pagi. Semoga pemirsa semangat menghadapi hari Senin ini. Dan tentu saja Seleb On News akan menemani pemirsa dengan berita-berita terhot dan terviral dari dunia selebriti tanah air. Yuk langsung aja kita simak. Isu Mahalini selingkuh memanas. Rizky Febian dan Sule turun tangan. Amarah Rizky Febian tersulut gara-gara istrinya Mahalini Raharja dituding selingkuh dengan musisi pengiringnya oleh akun TikTok @hazwa. Apa yang telah Mahalini lakukan dengan selingkuhannya di belakang Iki? Pak, bilangin itu ke anaknya. Kalau udah nikah jangan kepikiran untuk selingkuh lagi. Mengetahui istrinya dituding selingkuh dan juga membawa-bawa bapak mertuanya, Rizky Febian geram dan menunjukkan sikap tegas membela Mahalini dan bapak mertuanya dengan menyebut kabar itu fitnah dan hoax. Kalau berita miring tentang saya masih fine-fine aja. Ini udah keterlaluan, fitnah istri saya dan saya paling gak bisa apalagi sudah bawa-bawa keluarga. Yang jelas-jelas kita sedang baik-baik saja, bahkan sedang bahagia-bahagianya. Sikap tegas Rizky yang membelanya membuat lega Mahalini. Apalagi kabar tak sedap yang dihembuskan akun TikTok @hazwa telah mengganggu keluarga dan pekerjaannya. Pembelaan terhadap Lini tak hanya datang dari Iki, suaminya, namun juga dari bapak mertuanya Anti Sutisna alias Sule. Titik, hoax. Udah, nggak perlu kita klarifikasi. Oke? ID-nya sendiri mungkin responnya seperti apa? Tidak ada respon, santai aja. Dia tidak pernah membebani ke keluarga, santai aja. Kenapa? Kalau kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Orang yang mengklarifikasi kalau menurut aku itu benar. Karena kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Biarkan saja, ngurang-ngurangin dosa. Tudingan Mahalini selingkuh beredar di jejaring media sosial ketika Mahalini sedang mudik ke Bali bersama Rizky dan adik iparnya. Menghadapi tudingan itu, Rizky dan Mahalini tak hanya memberikan bantahan lewat status, namun juga melalui foto-foto kemesraan mereka yang diposting pada akun media sosial masing-masing. Kamu yakinkan kita selamanya percaya. Mendapat reaksi keras dari Mahalini, Rizky Febian dan Sule pemilik akun @hazwa merespon dengan menutup kolom komentar tanpa menghapus postingan yang menuduh Mahalini selingkuh. Akankah Rizky Febian melaporkan pemilik akun @hazwa ke polisi untuk mempertanggungjawabkan postingannya tentang Lini yang tidak disertai bukti otentik? Ngapain lapor-lapor capek-capek? Kita pakai ongkos kok naik mobil bensin ke Polres. Dalam hati, Nasihati El Rumi, Maya Estianty sindir Ahmad Dhani. oh seperti dunia. Sama-sama sudah punya kehidupan masing-masing pasca belasan tahun bercerai. Luka masa lalu Maya Estianty terhadap Ahmad Dhani tampaknya masih sulit hilang dalam ingatan Maya. Faktanya, Sabtu akhir pekan kemarin, di depan ribuan penonton yang disaksikan calon mantunya, Syifa Haju, Maya Estianty terang-terangan menasihati El Rumi agar jangan seperti buaya darat. Menanggapi nasihat sang bunda yang salah menyindir ayahnya, El dan Syifa hanya tertawa. Kawin tiga. Lagu buat para lelaki, jangan menjadi jangan jadi buaya darat ya, El ya. Tuh, gitu. Jangan kayak Iya, sejak ketiga putranya sudah dewasa dan sudah memiliki pasangan kekasih, Maya Estianty memang sering menasihati ketiga putranya yang tengah berlomba segera menghadirkan mantu pertama untuk sang bunda. Meski sampai saat ini belum dipastikan siapa yang akan lebih dulu menikah, satu fakta yang sulit dipungkiri, sang putra bungsu Dul Jelani tampaknya lebih siap menikah duluan.
Selain sudah menyiapkan rumah masa depan, Dul dan Tisa Biani sudah merancang rumah tangga impian. Bahkan Dul belak-belakan berharap Tisa jadi ibu terbaik bagi anaknya kelak. Apa yang kamu mau dari aku setelah kita nikah nanti? Gua jadi ibu rumah tangga sih. Boleh syuting nggak? Boleh, tapi kayak kalau anak lagi kerak tuh ingat rasanya nggak enak banget, masih kecil ditinggal kerja terus. Tapi kalau ada beberapa usia tuh anak tuh harus didampingi sama ibu. Sampai berapa tahun? Ntar aku tanya psikolog dulu ya. Umur berapa gitu. Terus harus apa gitu? Pakai jilbab? Jilbab. Harus pakai jilbab. Langsung guys. Bener, aku setuju sih. Maksudnya selama itu positif, ya namanya suami ya harus katanya kan istri harus menurut suami. Selagi itu positif ya. Yang pasti anak-anak tuh belum ngomongin tanggalnya tanggal berapa kan. Yang cuman sudah diomongin bahwa kemungkinan Al-Ghazali duluan. Dibanding kedua kakaknya Al-Ghazali dan El Rumi, Dul Jelani tampaknya memang jauh lebih siap berkeluarga. Chemistry sejoli kekasih ini makin saling melengkapi. Bahkan Dul mengaku pertemuannya dengan Tisa membuat Dul makin membaik. Wajar jika Dul secepat kilat menggambarkan cintanya dalam bait lagu. Setiap lihat Tisa aku mabok kayak minum anggur. Aku cinta Tisa, rasanya kayak mabok anggur. Di tengah proses cerai, Andre Taulany dapat surprise ulta ke-50 dari anak-anak. Tak dapat dipungkiri, ada rasa bahagia di hati Andre Taulany yang pada 17 September 2024 lalu genap memasuki kepala 5. Meski di tengah proses cerainya dan ulang tahun gak didampingi sang istri Rinwartia Trigina, namun anak-anaknya, Kenzi dan Lova, rupanya masih ingat tanggal ulang tahunnya. Pertama-tama, Kenzi dan Lova mampir ke sebuah toko untuk mencari kado. Jam tangan. Gak ada duit. Soalnya kemahalan. Satu. Mahal loh. Udah yang murah-murah aja belinya. Apa? Baju. Foto dulu mana yang pas sama papa yang suka. Jujur nggak tahu sih papa suka apa, tapi yaudah kita kasih papa. Karena kan papa orangnya humble. Setelah dapat kado yang tepat untuk Papa Andre, kejutan selanjutnya, diam-diam Kenzi dan Lova kompak mendekorasi ruangan. Mereka bersikap total dalam memberikan kejutan dan tak ingin ala kadarnya. Tak lupa Kenzi dan Lova panjatkan doa terbaik untuk Papa Andre. Yes, kita mau dekor dulu. Kuenya disimpan di sini. Nanti masih ada banyak. Nanti kuenya kita dekorin dulu biar nggak duduk. Sip. Nah, kenapa 5-nya harus di kanan? Soalnya kalau di kiri kan 5. Jadi Bapak kan udah 50 belum masuk ke depannya. Panjang umur and sukses selalu. Pokoknya Papa semangat terus kerjanya buat kita sampai udah gede. Nanti someday aku mau bikin Papa proud. Di tengah kegelapan, Kenzi dengan teliti mendengar aba-aba saat Papa Andre akan masuk ke dalam. Dan benar saja, senyum Andre begitu bahagia, ada anak-anak yang juga memberikan surprise di hari ulang tahunnya. Surprise! Guys, Papa udah nyampe guys. So stay quiet. Papa udah mau nyampe nih, lagi jalan ke sini. Happy birthday! Love you. Surprise! Ini guys, surprise! Bisa merayakan pertambahan usia bersama sang buah hati lebih berarti daripada setumpuk kado mewah sekalipun. Tapi tentu saja, nggak lengkap tanpa kado dari Kenzi dan Lova yang sejak tadi mereka rahasiakan. Namun suasana menjadi pecah ketika Kenzi dan Lova malah ngeprank Papa Andre. Yang ujungnya, Kenzi memberikan struk belanja kado yang harus dibayar oleh Andre. Ular sanca. Kayak gini terus pakai kepala ular. Struknya. Apa bayar? Karena aja kado. Bisa kado saya suruh bayar juga. Ya makanya justru itu kalau Bapak nggak mau diganti nanti di situ. Gitu. Gimana sih? Orang mau kasih kado mah dibayarin. Nah, bilang aja dia mau beli tapi sekalian. Setelah berusia 50 tahun, banyak doa dan harapan yang dipanjatkan Andre Taulany. Ia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anaknya atas kejutan sederhana ini. Terima kasih semuanya yang udah nyempatkan hadir ke sini dan membuat surprise
I mean buat Lova and Kenzie, I love you so much. Ardio, terima kasih Ardio juga walaupun kamu nggak datang, but I love you so much. Wajahnya, rupawannya mirip bapaknya, mungkin kepribadiannya nanti mirip ibunya, kan bisa jadi seperti itu. Raffi Ahmad bahas peran suami dalam pernikahan, singgung Baim Wong. Kondisi rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang tengah goyah dan terancam bubar kembali jadi sorotan. Hal itu dipicu beredarnya video Raffi Ahmad yang membahas seputar peran suami dalam rumah tangga. Pada video yang diunggah 2 tahun lalu, suami Nagita Slavina ini menyebut baik buruknya rumah tangga, cantik, bahagia, dan salahnya istri merupakan tanggung jawab suami. Baik buruknya rumah tangga, cantiknya istri, happy-nya istri, yaitu karena suami. Kalau pengen istrinya cantik, ya udah modalin baju yang bagus. Denger modalin. Apapun istri kita, gimana pun istri kita nggak boleh nyalahin dia, ya kita nyalahin diri kita sendiri. Orang kita imamnya, kita kepala rumah tangganya, mengingatkan itu harus, membimbing itu wajib, menyalahkan itu tidak boleh. Karena kalaupun ada yang salah dengan istri kita, berarti itu ada yang salah sama kita sebagai suami. Melihat video lawas Raffi yang kini viral itu, warganet gerak cepat mengaitkannya kepada Baim Wong. Lantaran rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven sejak beberapa bulan terakhir tidak baik-baik saja. Mau orang itu bilang buruk mengenai gua atau menjelekan gua, jangan pernah kita itu mau membenarkan. Karena nggak ada gunanya. Biarkan mereka dengan opini sendiri. Kita cuma bisa melakukan dengan apa yang kita kerjain. Pembelaan depan manusia itu nggak ada gunanya. Mereka yang nggak suka sama kita akan selalu, kita ngomong apa, dia akan selalu nggak suka sama kita. Meski sudah menjadi rahasia umum, rumah tangganya retak dengan kondisi pisah rumah, namun Baim Wong dan Paula masih terikat perkawinan. Sampai kapan rumah tangga Baim Paula berada di persimpangan jalan masih menjadi rahasia Baim dan Paula. Baby perempuan jadi rebutan Jessica Iskandar dan Vincent Verha. Memasuki 7 bulan usia kehamilan calon buah hatinya, Jessica Iskandar semakin rajin untuk melakukan cek kehamilan atau kontrol ke dokter. Apalagi dengan usia kehamilan yang cukup menantang, Jedar yang sempat alami muntah di awal kehamilan membuat Vincent ekstra ketat berada di sisi Jedar. Makanya nih, Vincent sampai rela nggak ambil syuting kerjaan demi menemani sang istri. Dia kemarin sempet sakit perut, tapi itu gara-gara makanannya ternyata. Kemarin? Nggak salah makan. Kadang-kadang kan makanan mungkin lebih sensitif aja mungkin saat hamil gitu. Kalau syuting enggak, tapi work from home sih. Jadi ya laptop, email itu masih. Kalau untuk syutingnya aku hold dulu lah, karena kan aku tamain dia dulu. Saking excitednya melihat baby princessnya dari hasil USG, belum mereka sudah berebutan di antara Mama Jedar atau Papa Vincent. Siapa yang paling mirip wajahnya dengan malaikat kecilnya nanti? Seneng lah, bersyukur. Nggak ada, maksudnya nggak harus mirip aku atau Vincent, mirip siapa aja, yang penting mirip kita berdua gitu, di antara kita berdua kan. Wajahnya, rupawannya mirip bapaknya, mungkin kepribadiannya nanti mirip ibunya, kan bisa jadi seperti itu gitu. Jadi ya yang penting bayi itu lahirnya sehat, sempurna, nggak kurang satu apapun, akunya juga sehat, kuat, lahirnya lancar, itu yang paling penting. Menikah pada 22 Oktober 2021, pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verha hingga kini memang dikaruniai 2 jagoan El Barak dan Don. Lantas, kehadiran bayi perempuan nanti tentu saja membuat kehidupan pernikahan Jedar dan Vincent terasa begitu sempurna. Apalagi Jedar berencana akan melahirkan secara normal. Apalagi Jessica rencana mau lahiran normal ya. Akhir-akhir trimester ini kita harus mulai beraktivitas juga. Tentu tidak berlebihan. Well, nggak kerasa nih waktunya kita pamit. Nantikan kehadiran Seleb On News setiap hari di jam yang sama. Hanya di MNC TV, selalu di hati. Sampai jumpa.